Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kompensasi, insentif, dan motivasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Prastiawati NIM 060 sebagai moderator dan penyaji pertama. Kemudian ada rekan saya Husnul Hasanah NIM 016 sebagai penyaji kedua dan Vita Ariyanti NIM 064 sebagai penyaji ketiga. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama fungsi sistem kompensasi, yang kedua bentuk-bentuk insentif, dan yang ketiga agensi teori dan motivation crowding teori, serta kritik terhadap kedua teori tersebut. Pokok pembahasan yang pertama yaitu fungsi sistem kompensasi. Kompensasi yang dibayarkan kepada manajer dan karyawan dalam suatu organisasi mungkin memiliki banyak fungsi yang berbeda. Berikut kemungkinan fungsi tersebut. Yang pertama yaitu membayar karyawan. Beberapa organisasi dapat lolos dengan tidak membayar karyawan mereka. Hal ini mungkin dilakukan di beberapa organisasi nirlaba, seperti organisasi amal, klub olahraga, dan sebagainya. Tetapi bahkan mungkin hanya untuk karyawan yang hanya bekerja paruh waktu untuk organisasi di waktu senggang mereka. Selain itu, biasanya ada undang-undang dan perjanjian serikat yang mengatur bahwa pemberi kerja membayar karyawan mereka dengan layak. Yang kedua yaitu menarik perhatian orang. Salah satu cara untuk bersaing adalah dengan menawarkan lebih banyak uang daripada pesaing mereka, karena orang lebih cenderung mengambil pekerjaan jika gajinya semakin tinggi. Namun, kebanyakan organisasi hanya dapat menawarkan yang tinggi gaji tetap sampai batas tertentu, terutama karena pesaing mengikuti dan menawarkan gaji yang sama tingginya. Tentu saja, sangat mungkin bahwa pesaing organisasi melakukan hal yang sama untuk menarik karyawan terbaik untuk pekerjaan yang ditawarkan, dan dalam hal ini mungkin sangat sulit bagi organisasi untuk tidak menawarkan bonus atau yang serupa jika mereka ingin menarik karyawan. Yang ketiga yaitu mempertahankan karyawan. Mempertahankan karyawan mungkin lebih sulit daripada menarik mereka sejak awal. Bukan itu hanya masalah kompensasi. Ini mungkin juga tentang menawarkan tugas kerja yang menarik dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang keempat yaitu memotivasi karyawan. Salah satu aspek motivasi adalah mendorong orang untuk bekerja keras. Apa sebenarnya arti bekerja keras? Tentu saja sangat subjektif dan mungkin berbeda antara organisasi dan posisi berbeda dalam organisasi yang sama. Yang kelima yaitu inspirasi. Manajer yang terinspirasi akan membuat keputusan yang lebih baik, berpikir dengan cara baru, memiliki ide yang lebih baik, dan mungkin juga menginspirasi manajer dan karyawan lain dalam organisasi. Hal ini berpotensi memberikan efek positif bagi organisasi jika insentif dalam bentuk yang berbeda dapat membuat orang lebih terinspirasi. Yang keenam yaitu kesesuaian tujuan. Namun, biasanya bahkan tidak cukup untuk bekerja keras dan mendapatkan inspirasi. Manajer dan karyawan juga perlu bekerja sejalan dengan tujuan organisasi. Ini berarti bahwa individu, level organisasi yang berbeda, departemen, dan unit bisnis yang berbeda harus bekerja menuju tujuan yang sama. Ini mungkin sesuatu yang sangat sulit dicapai, terutama di organisasi yang lebih besar. Tetapi, sistem insentif sering memainkan peran penting dalam hal ini dengan terkadang menyelaraskan tujuan dari individu dan departemen yang berbeda. Yang terakhir yaitu kompensasi yang fleksibel. Salah satu fungsi dari desain kompensasi mungkin membuat tingkat kompensasi lebih fleksibel. Kompensasi yang sebagian besar didasarkan pada pembayaran variabel juga lebih fleksibel, dalam arti bahwa organisasi harus membayar lebih banyak uang di beberapa tahun dan lebih sedikit uang di tahun lain, pada dasarnya untuk manajer yang sama atau tenaga kerja yang sama. Memiliki fleksibilitas ini tanpa harus memberhentikan orang selama tahun-tahun yang buruk mungkin sangat berharga. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk insentif.
Yang pertama yaitu insentif keuangan variabel, dibagi menjadi dua, insentif keuangan variabel jangka pendek dan insentif keuangan variabel jangka panjang. Dalam insentif keuangan variabel jangka pendek, metode paling sederhananya adalah membuat bonus sama dengan persentase tertentu dari keuntungan. Tetapi banyak perusahaan tidak suka menggunakan metode ini, karena itu berarti membayar bonus bahkan ketika profitabilitas rendah. Dalam insentif keuangan variabel jangka panjang, premis dasar dari banyak rencana insentif jangka panjang adalah bahwa pertumbuhan nilai saham biasa perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan. Ada beberapa jenis rencana seperti itu, tetapi yang paling umum mungkin pilihan persediaan. Yang kedua yaitu insentif non-keuangan. Insentif tidak hanya dapat didasarkan pada ukuran kinerja keuangan, tetapi insentif itu sendiri juga dapat berupa non-keuangan. Ini termasuk aspek yang sering disebut sebagai pekerjaan atau kepuasan karyawan. Selanjutnya, agensi teori dan motivation crowding teori serta kritik terhadap kedua teori tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai agensi teori. Yang pertama, konsep. Yang kedua, tujuan kepala sekolah dan agen yang berbeda. Yang ketiga, agen dan prinsipal juga berbeda dalam hal preferensi resiko. Dan yang keempat, non-observasi tindakan agen. Selanjutnya, yang pertama, konsep. Hubungan agensi ada setiap kali satu pihak kepala sekolah menyewa pihak lain agen untuk melakukan layanan dan dengan demikian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Dalam sebuah perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan kepala eksekutif atau CEO adalah agen mereka. Para pemegang saham mempekerjakan CEO dan berharap dia akan bertindak untuk kepentingan mereka. Di tingkat yang lebih rendah, CEO adalah kepala sekolah dan manajer unit bisnis adalah agen. Tantangannya adalah bagaimana memotivasi agen agar mereka menjadi seproduktif jika mereka menjadi pemilik. Yang kedua, tujuan kepala sekolah dan agen yang berbeda. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sendiri untuk kepentingan pribadi. Agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi finansial, tetapi juga dari keuntungan yang terlibat dalam hubungan keagenan, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan country club, dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal, yaitu pemegang saham, di sisi lain, diasumsikan hanya tertarik pada keuntungan finansial yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan. Yang ketiga, agen dan prinsipal juga berbeda dalam hal preferensi risiko. Teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer lebih menyukai kekayaan daripada yang lebih sedikit, tetapi utilitas marginal atau kepuasan menurun karena lebih banyak kekayaan terakumulasi. Agen biasanya memiliki banyak kekayaan yang terkait pada kekayaan perusahaan. Kekayaan ini terdiri dari kekayaan finansial dan modal manusia mereka. Modal manusia, nilai manajer seperti yang dipersepsikan oleh pasar dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Karena menurunnya utilitas untuk kekayaan dan besarnya jumlah modal agen yang bergantung pada perusahaan, maka agen diasumsikan demikian menghindari risiko. Mereka menilai peningkatan dari investasi berisiko kurang dari nilai investasi yang diharapkan atau aktuaria. Yang keempat, non-observasi tindakan agen. Preferensi yang berbeda terkait dengan kompensasi dan keuntungan muncul setiap kali kepala sekolah tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen, karena prinsipal memiliki informasi yang tidak memadai tentang upaya agen. Prinsipal tidak pernah dapat memastikan bagaimana upaya agen tersebut berkontribusi pada hasil perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, yang kelima, mekanisme kontrol. Ada dua, yang pertama pemantauan dan yang kedua kontra insentif. Yang keenam, kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Yang ketujuh, manajer unit bisnis dan insentif berbasis akuntansi. Dan yang terakhir,
dampak teori keagenan atau agensi teori. Selanjutnya, yang kelima, mekanisme kontrol terdiri dari dua. Yang pertama, pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem kontrol yang memantau tindakan agen, membatasi tindakan yang meningkatkan kesejahteraan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Contoh sistem pemantauan adalah laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan dibuat tentang kinerja perusahaan, diaudit oleh pihak ketiga dan kemudian dikirim ke pemilik. Yang kedua, kontrak insentif. Prinsipal dapat mencoba untuk membatasi preferensi yang berbeda dengan membuat kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan, agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin besar insentif bagi agen untuk meningkatkan ukurannya. Oleh karena itu, kepala sekolah harus menentukan ukuran kinerja sehingga dapat meningkatkan minatnya. Kemampuan untuk mencapai ini disebut sebagai kesesuaian tujuan. Ketika kontrak yang diberikan kepada agen memotivasi agen untuk bekerja demi kepentingan terbaik kepala sekolah, kontrak tersebut dianggap sesuai dengan tujuan. Yang keenam, kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Perusahaan yang memberikan bonus kepada CEO dalam bentuk opsi saham menawarkan contoh biaya agensi yang melekat dalam kompensasi insentif. Salah satu biayanya adalah perbedaan preferensi risiko antara pemilik dan CEO. Agen yang sudah menghindari risiko menimbulkan risiko tambahan ketika pembayarannya didasarkan pada kinerja harga saham. Untuk mengkompensasi CEO karena mengambil risiko ini, kontrak harus meningkatkan jumlah gaji yang diharapkan. Selain itu, untuk meminimalkan potensi kerugian, agen tidak boleh mengambil proyek berisiko tinggi atau pengembalian tinggi yang mungkin diinginkan oleh prinsipal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu manajer unit bisnis dan insentif berbasis akuntansi. Hubungan antara upaya manajer unit bisnis dan harga saham lebih jauh daripada hubungan antara upaya CEO dan harga saham. Sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan unit bisnis individu terhadap kenaikan harga saham perusahaan. Untuk alasan ini, perusahaan dapat mendasarkan bonus manajer unit bisnis untuk laba bersih unit bisnis. Namun, kontrak insentif ini masih memiliki biaya keagenan yang serupa dengan yang dibahas dalam rencana kepemilikan saham CEO. Misalnya, permintaan pasar untuk suatu produk mungkin turun karena produk pengganti baru, tetapi manajer mungkin masih bekerja dengan baik di pasar baru yang lebih kecil. Namun jika bonus hanya didasarkan pada pendapatan bersih, kompensasi agen akan berkurang. Selain itu, agen dapat meningkatkan laba bersih melalui manipulasi akuntansi yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu contohnya adalah penjualan aset tetap yang memiliki nilai pasar melebihi nilai buku. Sementara kontrak yang didasarkan pada pendapatan bersih unit bisnis mungkin memiliki biaya agensi yang lebih rendah daripada gaji pokok. Biaya ini tidak menjadi nol. Yang kedelapan yaitu dampak teori keagenan. Teori keagenan sangat berpengaruh dan banyak sistem kompensasi dan insentif yang dapat kita temukan di perusahaan besar sangat sejalan dengannya. Ini dapat berarti bahwa manajer atau direktur sudah familiar dengan teori tersebut, tetapi sistem yang mereka terapkan atau diekspos pasti sering dipengaruhi olehnya. Oleh karena itu, Jansen bersama rekan penulisnya membuat 3 saran. Yang pertama, CEO harus menjadi pemilik saham perusahaan yang substansial. Kedua, gaji, bonus, dan opsi saham CEO harus dirancang untuk memberikan penghargaan yang besar untuk kinerja yang unggul dan hukuman yang besar untuk kinerja yang buruk. Yang ketiga, CEO lebih sering diberhentikan karena kinerja yang buruk. Motivation crowding theory ada 5. Yang pertama, imbalan ekstrinsik. Yang kedua, motivation intrinsik. Yang ketiga, efek keramaian. Yang keempat, mekanisme kontrol. Dan yang kelima, dampak motivation crowding theory. Yang pertama,
Imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik memperhatikan segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari melaksanakan tugas tertentu, misalnya imbalan uang. Imbalan intrinsik menyangkut kepuasan dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Dalam teori keagenan, hanya ada imbalan ekstrinsik. Orang tidak dimotivasi oleh faktor intrinsik, sedangkan SDT membawa motivasi dan penghargaan intrinsik. Karena MCT didasarkan pada SDT, MCT juga mempertimbangkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan seperti namanya, terutama berfokus pada bagaimana jenis motivasi ini berhubungan satu sama lain. Lebih khusus lagi, MCT mengklaim bahwa motivasi ekstrinsik mungkin juga berpengaruh pada motivasi intrinsik. Ini berarti bahwa jika penghargaan ekstrinsik untuk melakukan tugas tertentu diubah, jika hanya motivasi ekstrinsik cenderung berubah, tetapi motivasi intrinsik juga dapat berubah dengan sangat baik. Jika pahala ekstrinsik kemudian ditingkatkan, motivasi ekstrinsik cenderung meningkat. Tetapi jika pahala ekstrinsik menyingkirkan, motivasi intrinsik akan menurun. Yang kedua, motivasi intrinsik. Menurut MCT, motivasi intrinsik penting tidak hanya karena dapat berkontribusi pada motivasi total yang lebih tinggi, tetapi juga karena dalam beberapa situasi, motivasi intrinsik sebenarnya bekerja lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, efek keramaian. Alasan terjadinya crowding effect adalah proses psikologis yang kompleks yang mungkin sulit untuk dipahami sepenuhnya. Tetapi menurut MCT, dua proses psikologis tersebut sangat signifikan. Kedua proses tersebut adalah gangguan penentuan nasib sendiri dan gangguan harga diri. Penentuan nasib sendiri yang tergantung mengacu pada individu yang menganggapnya sebagai pemiliknya. Otonomi telah menurun karena intervensi eksternal seperti perintah atau penambahan hadiah. Dalam contoh limbah nuklir, orang mungkin merasa otonominya berkurang dengan adanya tawaran kompensasi. Jika mereka menginginkan kompensasi, mereka sebenarnya tidak punya pilihan dan tidak punya pilihan merusak penentuan nasib sendiri mereka. Yang keempat, mekanisme kontrol. Dalam mekanisme kontrol ada 5. Yang pertama, kompensasi keuangan. Sekalipun kompensasi finansial mungkin kurang penting ketika motivasi intrinsik lebih disukai, itu tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikannya sama sekali, karena jika kompensasi finansial rendah, ada kemungkinan besar orang mungkin merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan adil, dan jika mereka merasa bahwa hal itu dapat menghilangkan motivasi intrinsik. Jadi persyaratan minimum tentang kompensasi finansial dari perspektif MCT adalah gaji tetap yang baik. Bonus kolektif adalah bentuk lain dari insentif keuangan yang mungkin berguna. Dari perspektif MCT, bonus kolektif kecil kemungkinannya untuk menyingkirkan motivasi intrinsik karena hubungannya dengan kinerja individu lebih lemah. Tapi argumen positif untuk bonus kolektif adalah bahwa mereka sering memperkuat semangat tim dan perasaan kita dalam sebuah organisasi. Sesuatu yang kita kembali sebentar lagi. Yang kedua, tugas yang menarik. Psikolog sering mengklaim bahwa faktor pendorong terpenting adalah motivasi bunga. Ini berarti bahwa orang yang tertarik dengan tugas pekerjaan mereka jauh lebih termotivasi daripada mereka yang tidak. Pekerjaannya itu sendiri adalah pahala. Jika sejalan dengan minat orang yang melakukannya, ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dipercaya, tetapi memiliki beberapa implikasi yang menarik. Salah satu implikasinya adalah bahwa orang harus dipekerjakan karena mereka memiliki minat yang besar pada apapun yang akan mereka kerjakan, daripada karena mereka memiliki minat yang besar pada uang yang akan mereka hasilkan. Implikasi lain adalah kepentingan organisasi untuk membuat pekerjaan manajer dan karyawan semenarik mungkin. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah masalah lain yang telah kami sentuh dan sangat penting untuk motivasi intrinsik. Manajer dengan berjalan-jalan memperhatikan bawahan, menginformasikan dan mendengarkan mereka adalah semua kegiatan yang seringkali cenderung berkerumun dalam motivasi intrinsik.
hubungan pribadi sebagai lawan dari karakter impersonal dari bonus dan sistem lainnya. Cenderung mendukung motivasi intrinsik. Orang-orang tidak hanya diinformasikan tetapi juga didengarkan juga terkait dengan keterlibatan yang merupakan masalah kita selanjutnya. Yang keempat, keterlibatan. Perintah dan pengambilan keputusan di atas kepala orang mungkin akan mengesampingkan motivasi intrinsik, tetapi sebaliknya juga tampaknya benar. Artinya melibatkan orang dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Dengan didengarkan, dipertimbangkan, dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan, orang seringkali merasa menjadi bagian dari suatu yang lebih besar daripada penting mengelola tugas sehari-hari. Ini memberi lebih banyak makna pada pekerjaan mereka dan oleh karena itu membuatnya lebih bermanfaat. Yang kelima, afiliasi. Menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar tidak hanya memberi makna pada pekerjaan, sering juga menciptakan hubungan dengan orang lain dalam organisasi termasuk kolega, atasan, dan bawahan. Bekerja mencapai tujuan dan sukses bersama orang lain, dengannya seseorang merasakan ikatan yang kuat, mungkin juga bermanfaat. Penghargaan kolektif seperti disebutkan di atas seringkali dapat digunakan sebagai simbol untuk memperkuat perasaan bekerja sama menuju tujuan bersama. Afiliasi atau kekerabatan mungkin menjadi motivator yang kuat dan seringkali hadir dalam organisasi yang sukses. Yang kelima, dampak motivation crowding theory. Dampaknya terbatas dan sama sekali tidak pada tingkat yang sama dengan teori keagenan dalam hal dampak praktis. Secara teoritis, SDT dan MCT telah memberikan kesan utama dalam psikologi dan pada tingkat yang jauh lebih kecil pada administrasi dan manajer bisnis. Bahkan, jika Bruno Frey menyebarkan teorinya ke bidang ekonomi, namun terobosan besar untuk teori-teori ini datang ketika penulis Amerika Daniel Haping menerbitkan buku larisnya Berkendara pada tahun 2010. Ping juga dapat ditemukan di YouTube, di mana dia berbicara tentang bukunya dan selama 10 juta orang telah melihat satu klip yang sangat menarik. Kritik terhadap teori agen ada 3. Yang pertama, asumsi dasarnya salah. Teori agensi memiliki pengaruh yang sangat besar baik pada praktik maupun penelitian, tetapi tidak mengherankan juga menjadi subjek kritik besar-besaran. Kritik utama seringkali berhubungan dengan beberapa asumsi dasar dalam teori keagenan. 2 dari asumsi ini adalah bahwa manusia sangat rasional dan selalu bertindak demi kepentingan pribadi. Yang kedua, teori keagenan digunakan hanya karena cocok untuk pemodelan matematika. Yang ketiga, insentif finansial meningkatkan daripada menurunkan moral hazard. Teori keagenan memang mengakui masalah bahaya moral, tetapi dalam arti tertentu kritik terhadap gagasan bahwa masalah bahaya moral harus diselesaikan dengan menggunakan insentif keuangan. Juga adil untuk mengatakan dalam membela mereka yang menggunakan atau memproklamirkan teori keagenan, bahwa teori ini tidak bermaksud untuk memberi penjelasan dan penjelasan lengkap tentang motivasi manusia. Kritik terhadap teori kerumunan motivasi ada 2. Yang pertama, tidak sejalan dengan pengalaman. Banyak pemilik, direktur, dan manajer menyadari kritik terhadap sistem bonus yang dihasilkan dari penelitian, namun banyak dari mereka yang menepis kritik tersebut dengan alasan tidak sejalan dengan pengalaman mereka. Tidak ada yang aneh tentang hal itu, karena kebanyakan orang cenderung lebih mengandalkan pengalaman pribadi daripada mereka baca di buku. Menurut pengalaman mereka, sistem bonus adalah alat yang sangat kuat dalam hal menciptakan komitmen dari manajer dan pengalaman mereka tampak lebih sejalan dengan teori agensi daripada MCT. Yang kedua, penentuan tidak relevan untuk sejumlah uang. Kritik terhadap relevansi eksperimen peneliti ini dilakukan adalah bahwa semua eksperimen tersebut cenderung melibatkan uang dalam jumlah yang agak kecil, sedangkan kompensasi manajer puncak seringkali melibatkan sejumlah uang yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efek crowding out muncul hanya dengan
jumlah uang yang agak terbatas dan bukan ketika menyangkut manajer puncak dengan insentif keuangan yang substansial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya dengan menyebutkan nama dan NIM di forum Spada yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.